Jalan terjal dihadapi pemerintah untuk bisa menumpas aksi terorisme di Sigi. MIT di bawah kepemimpinan Ali Kalora bergerak licin hingga saat ini. Bersama CNN Indonesia News Hour, sudah ada Kepala Pusat Studi Keamanan dan Pertahanan Universitas Gadjah Mada, M. Najib Aska di Yogyakarta saat ini. Mas Najib, selamat siang Mas Najib. Selamat siang, Mbak. Baik, Mas Najib, sebenarnya apa sih yang membuat jaringan MIT ini begitu sulit ditangkap, apalagi terkait dengan kejadian pembantaian di Sigi kemarin, begitu Anda juga menilai bahwa hal ini sebagai bentuk kegagalan Satgas Tinombala, begitu. Apakah bisa dijabarkan berdasarkan faktor apa saja? Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa konteks di Poso atau di wilayah pegunungan Poso itu memang cukup rumit. Satu, ada konteks pasca konflik ya. Jadi masyarakat di sana pernah mengalami konflik komunal keagamaan yang berkepanjangan ya sejak tahun 2000 kira-kira begitu. Jadi sudah hampir 20 tahun bisa dibayangkan ya. Meskipun itu kemudian berakhir pada tahun 2001, tapi kemudian pola konflik berubah menjadi terorisme seperti yang terjadi hari-hari ini. Jadi ada kira-kira perasaan katakanlah sebagian warga itu katakanlah permusuhan agama pernah terjadi di masa lalu, kira-kira begitu ya. Lalu yang kedua, ada dalam proses yang panjang itu saya kira ada kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di aparat ya, sehingga memunculkan semacam distrust dari masyarakat terhadap pasukan. Nah, berikutnya adalah apa yang tadi disampaikan saya kira oleh Pak Muldoko dan banyak orang lain mengenai situasi Gunung Biru dan wilayah sekitarnya yang memang rumit. Dalam artian masih hutan, ya cukup luas, lalu medannya juga sulit kira-kira begitu untuk dicari. Jadi saya kira memang bisa dipahami sebenarnya sampai tingkat tertentu kesulitan itu. Namun menurut saya seharusnya dalam waktu yang cukup lama ini, operasi Tinombala kan sejak awal tahun 2016 ya Mbak, jadi hampir 5 tahun. Seharusnya untuk menangani kelompok kecil ini kalau ditangani secara sungguh-sungguh sistematis ya, secara terstruktur kira-kira dengan bantuan teknologi, saya kira kok harusnya bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat lagi. Kira-kira itu. Oke, Mas Najib, tapi kalau kita bicara juga tentang kepemimpinan Ali Kalora ini, dikatakan kan sebetulnya tidak sekuat dengan seperti masanya Santoso pada waktu itu yang dalam sekali rekrut bisa sampai puluhan orang yang ikut masuk ke dalam jaringannya. Tapi kalau bicara walaupun mereka bergerak dengan cara bergerilya dengan penguasaan medan yang luar biasa, apalagi Ali Kalora ini dikenal sebagai penguasa medan begitu, mengetahui medan dengan sangat baik apa yang harus dia lakukan ketika menghadapi tekanan di lokasi-lokasi tempat dia berada sekarang. Namun sepertinya kan Satgas juga terus memobilisasi pasukannya begitu. Apakah ini pertanda baik? Karena mungkin kan jaringan mereka juga anggotanya sudah semakin menipis, jadi seharusnya semakin mudah untuk ditangkap. Betul, jadi saya kira dengan peristiwa terakhir ini bahwa mereka bersepuluh saya kira berduyun-duyun turun sampai terjadi kemudian insiden pemenggalan 4 orang ini, bagi saya ini satu kemungkinan, satu indikasi bahwa sesungguhnya mereka ini mengalami kesulitan logistik ya, karena mereka selama di atas kan tetap butuh support sistem logistik dari katakanlah masyarakat yang ada di sekitarnya ya. Saya kira situasi pandemi membuat situasi sulit untuk semuanya, termasuk mungkin support sistem yang sebelumnya juga kira-kira membantu mereka. Juga sebelumnya penting juga dicatat bahwa beberapa sekitar 1-2 bulan sebelumnya pernah terjadi penangkapan Ustadz Yasin. Ini salah seorang tokoh katakanlah pendukung Mujahidin Indonesia Timur yang berada di Kota Poso, di Kayamanya, di daerah Kayamanya. Nah, ini saya kira juga menjadi faktor lain di mana mereka, orang bilang ini katakanlah mesin produksi mujahidinnya itu di Ustadz Yasin ini. Saya kira itu dipotong oleh aparat, kemudian mereka kesulitan logistik, lalu mereka dalam situasi seperti itu mungkin mereka nekat turun ke bawah ya untuk mencari logistik yang akhirnya menimbulkan kematian seperti sekarang. Bayangan saya ini momentum yang sangat baik saya kira untuk memang menyelesaikan sungguh-sungguh persoalan Mujahidin Indonesia Timur itu. Saya ingat dulu juga penangkapan Santoso itu baru terjadi setelah beberapa lama, lalu saya ingat waktu itu Presiden memberi instruksi khusus bahwa saya minta dalam waktu singkat Santoso harus diselesaikan, kira-kira begitu ya. Lalu beberapa bulan kemudian memang Santoso meninggal. Saya ingat saya tertangkap waktu itu bulan Juli ya, tahun 2016 setelah instruksi dilakukan pada awal tahun, kira-kira begitu ya. Saat ini saya kira dengan situasi yang sama, saya kira dengan kemarahan publik yang semakin luas, ini operasi keamanan yang berkepanjangan juga akhirnya menimbulkan distrust dari masyarakat.
saya beberapa kali riset di wilayah sekitar itu dan mengatakan ini kok operasi keamanan nggak rampung-rampung, ini apa sengaja diperpanjang, kira-kira begitu. Jadi mulai muncul distrust juga di masyarakat, seolah-olah kok hanya menghadapi 11 orang, sekarang kan tinggal 11 ya. Kok nggak rampung-rampung, adalah ada ribuan orang yang dikerahkan, ada miliaran dana yang dikerahkan tiap tahun. Dana yang tiap tahun dikerahkan, saya ingat waktu itu pada tahun 2016 ketika saya ke sana, itu sekitar 13 miliar per 3 bulan. Jadi hampir sekitar 50 miliar sekian per tahun. Mungkin sekarang sudah turun banyak ya, tapi saya kira itu dana yang tidak kecil. Dan saya kira operasi yang berkepanjangan ini membuat distrust. Saya kira kok ini momentum yang baik, saya kira bagi Polri dan TNI untuk bekerja sama. Selama ini kadang-kadang saya mendengar katakanlah kerjasamanya kurang harmonis ini antara dua pihak ini. Saya harap sekarang sudah semakin baik lagi kerjasamanya, jadi menyelesaikan ini betul-betul sungguh-sungguh untuk kepentingan nasib rakyat Poso dan nasib rakyat Indonesia. Oke, Mas Nazib, terkait dengan instruksi Presiden, belum lama juga Presiden sudah mengungkapkan untuk dapat membereskan hal ini sesegera mungkin, apalagi dengan adanya teror ini, dan Panglima TNI beberapa waktu lalu juga sudah mengungkapkan sudah tembak mati saja di tempat apabila langsung ada perlawanan begitu. Kapolri juga sudah memberikan statementnya. Namun beberapa aliansi masyarakat ini kan juga berpendapat bahwa sepertinya pendekatan pidana ini lebih tepat untuk dilakukan, jangan main tembak-tembak di tempat aja gitu. Kalau menurut Mas Nazib seperti apa dengan semua teror yang sudah mereka lakukan? Ya begini, menurut saya memang perlu kombinasi yang tepat ya antara dua hal itu. Di satu sisi melumpuhkan teroris saya kira juga diperlukan dalam konteks tertentu karena mereka pada kenyataannya kelompok bersenjata ya. Meskipun sekarang katanya senjatanya cuma tinggal 2 dari 11 orang yang tersisa ini. Bayangan saya memang lebih ideal jika bisa dilumpuhkan tanpa membunuh ya, tanpa mematikan. Itu saya kira akan lebih ideal. Karena kita juga kemudian bisa mengulik, bisa mengorek informasi bagaimana proses bertahan para pasukan ini selama sekian lama. Saya kira itu akan lebih bagus jika bisa dilakukan, satu. Yang kedua juga penting sekali dipertimbangkan dan diingat oleh para aparat. Jangan sampai pendekatan militeristik ini menimbulkan korban baru di masyarakat yang tidak bersalah. Karena ini kadang-kadang terjadi di Poso. Kadang-kadang aparat karena saking bersemangatnya membunuh teroris, mereka melakukan langkah-langkah yang eksesif. Yang akibatnya menimbulkan korban dari warga yang tidak bersalah. Kalau ini terjadi, akibatnya justru menyurutkan dukungan publik dari masyarakat sekitar di sana yang seharusnya mendukung aparat. Karena kesalahan ini. Jadi saya ingin wanti-wanti betul-betul ini saya kira pada para prajurit TNI dan Polri yang sekarang ini melakukan operasi Tinombala di wilayah Poso dan sekitarnya, di Gunung Biru dan sekitarnya, untuk hati-hati jangan sampai terjadi lagi kesalahan, kekeliruan yang menimbulkan korban manusiawi dari masyarakat sekitar yang tidak bersalah. Kalau itu terjadi akan semakin menguatkan distrust terhadap negara, terhadap aparat, semakin menyulitkan penanganan ini, kira-kira begitu, dan akibatnya justru menimbulkan persoalan yang berkepanjangan. Itu jadi pendekatan katakanlah militeristik oke, sampai tingkat tertentu ya. Meskipun idealnya adalah saya kira dikombinasikan dengan pendekatan yang lebih soft kira-kira gitu terhadap masyarakat sekitarnya, maupun kalau bisa melumpuhkan tanpa membunuh ya. Jadi kita tetap bisa mendapatkan para teroris itu selamat, bisa kita dapatkan korek informasi secara lengkap, karena apapun pengalaman bertahun-tahun mereka bergerilya di atas gunung itu saya kira penting untuk menjadi bahan evaluasi kita ke depan. Oke, kombinasi pendekatannya Mas Nazib. Oke, Mas Nazib, tadi dari statement Anda juga beberapa pengamat mengatakan bahwa sejak kasus penyerangan-penyerangan oleh MIT khususnya sejak April lalu begitu ya. MIT ini seperti nampak menghemat amunisi juga seperti yang Anda katakan, karena menyerang korbannya dengan senjata tajam langsung begitu face to face ya, bukan dengan senjata api lagi. Ini sepertinya juga seharusnya cukup menjadi indikator bahwa jaringan ini tidak lama juga akan menemui endingnya begitu, akhirnya gitu Mas. Saya yakin begitu, saya harap begitu, dan saya yakin begitu ya. Saya harap ini adalah awal dari akhir. Ini adalah awal, jadi insiden ini meskipun sangat tragis ya dengan pembunuhan 4 orang ini secara sangat sadis, saya kira pasti akan menyurutkan dukungan pada siapapun. Tega-teganya orang sedemikian rupa ya, sedemikian bengis pada orang lain. Saya kira ini akan menyurutkan, dan saya kira ini momentum kedua bagi negara untuk betul-betul saya kira melakukan langkah-langkah yang terukur ya, langkah-langkah yang sistematis, yang sungguh-sungguh saya kira mengepung mereka dengan segala kekuatan. Saya lihat kemarin kekuatan yang dikirimkan ke
Poso ke Palu saya kira cukup baik, artinya melibatkan misalnya pasukan-pasukan bermotor yang dengan persenjataan lengkap. Saya kira penggunaan teknologi penginderaan misalnya ya, pencitraan saya kira sangat penting untuk mendeteksi mereka. Bagaimana 10 orang yang tersisa atau 11 orang ini betul-betul nanti terkapung, sehingga mereka saya kira harapan saya betul-betul mengalami akhir dari cerita panjang saya kira Gerakan Mujahidin Indonesia Timur di Gunung Biru yang saya kira sudah cukup lama meresahkan warga, meresahkan masyarakat. Warga Poso saya kira merasa terlukai dengan semua ini, mereka terhambat proses bekerja untuk pengembangan kota juga karena stigmanya kota teroris kira-kira gitu. Teman-teman sudah sangat resah warga-warga di sana. Saya kira ini semoga betul-betul bisa mengakhiri itu. Satu titik merah, titik panas ya di daerah Indonesia Timur khususnya di Sulawesi Tengah ini betul-betul saya kira kita harapkan betul-betul padam. Betul-betul ini berakhir sehingga api panas yang di sana betul-betul selesai, tuntas, dan saya kira akan dimulai kehidupan baru yang lebih aman, yang lebih damai, lebih sejahtera saya kira bagi warga Poso dan sekitarnya. Oke, Mas Nazib, terorisme ini ataupun dalam hal ini teror MIT adalah teror yang mengatasnamakan agama yang juga harus segera diakhiri. Tapi memang kalau tadi Anda katakan selama operasi ini berjalan, anggaran yang dikeluarkan juga tidak sedikit begitu. Mungkin Mas Nazib ada masukan untuk pemerintah dan sepertinya hal yang lebih ingin dikritisi terkait dengan panjangnya waktu tugas Satgas Tinombala ini untuk bisa menangkap jaringan ini, Mas. Betul, jadi saya harapkan ini betul-betul bisa berakhir dalam waktu yang tidak lama. Syukur-syukur akhir tahun ini betul-betul berakhir semuanya. Saya kira 5 tahun operasi berkepanjangan, setiap 3 bulan dievaluasi, diperpanjang lagi. Saya ingat 2016 akhir itu ketika ke sana mungkin direncanakan akan berakhir mungkin akhir tahun atau awal tahun depan lah, kita harapkan sudah selesai, kira-kira begitu. Itu kan 4 tahun yang lalu, tapi nyatanya terus diperpanjang terus-menerus. Saya kira ini sesuatu yang menunjukkan ketidakcakapan kita sebagai negara, ketidakmampuan kita sebagai negara untuk menundukkan, saya kira menyelesaikan problem kecil di atas gunung yang dilakukan oleh sekelompok orang ini. Saya sangat berharap bahwa ini betul-betul akhir dari semua cerita kekerasan, semua cerita berdarah yang pernah terjadi di kalangan saudara-saudara kita di Poso. Ya, saya harapkan ini pemerintah dan negara saya kira betul-betul mengerahkan segala sumber dayanya secara sungguh-sungguh, secara sistematis, secara terukur untuk saya kira menyelesaikan problem ini sesingkat-singkatnya, dalam tempo yang sesingkatnya kira-kira ya, dengan cara yang sebaik-baiknya kira-kira tanpa kemudian mengorbankan juga warga-warga yang tidak bersalah yang hidup di sekitarnya. Oke, baik Mas Najib, kita tidak takut, warga Poso juga tidak takut. Kita berdoa bersama-sama semoga teror ini segera berakhir dan para pelaku terorisme ini bisa segera ditangkap. Terima kasih banyak Mas Najib Asgas sudah bergabung bersama kami di News Hour.